Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbish rah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat hamdalah, kemudian berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari sama-sama kita buka dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk puasa ke 17 atau Ramadan yang ke-17. Maknanya lebih dari setengah kita telah melalui Ramadan kita dan hampir tersisa setengah lagi. Biasanya kalau sudah masuk pertengahan Ramadan ini, pikiran kita bukan bercabang, tapi banyak cabangnya. Banyak cabangnya, segalanya mau dipikirkan yang ibu sekalian. Yang kue lah, dan kue itu apakah dimasak atau beli. Kemudian mudik, kalau mudik ke kampung suami atau ke kampung istri. Belum lagi masalah baju lebaran, harus berapa setel. Ada keinginan banyak tapi uang terbatas. Dan yang paling banyak dipikirkan itu kalau pegawai THR cair atau tidak. Kalau pencair kira-kira lebih banyak daripada sebelumnya atau tidak, ya. Sekarang di barang ada, Ustaz. Iya. Ya. Dan yang paling berat itu adalah para bos-bos. Bagaimana cara mencairkan THR itu? Artinya banyak yang dipikirkan. Maka saya kembali mengajak ibunda sekalian untuk kembali fokus pada tujuan utama dari Ramadan kita. Nah, karena kalau kita tidak fokus, kita akan tumbang di tengah jalan. Jadi fokus pada tujuan utama Ramadan kita, yakni bagaimana dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di bulan Syawal kitalah orang yang pantas mengucapkan minal a'idin wal faizin, orang-orang yang kembali suci dan orang-orang yang mendapatkan kejayaan, kemenangan. Jadi tidak ada target kita dari Ramadan itu bukan diet, bukan kurus, bukan berkurang timbangan badan kita dan lain sebagainya. Tapi adalah bagaimana dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan campurkan Ramadan kita dengan niat-niat yang lain. Man kana yuridu harthal akhirah, man kana yuridu harthal akhirah, kemudian nu'tihi harthihi, mohon maaf saya lupa ayatnya, man kana yuridu harthal akhirah, kemudian barang siapa yang niatnya beramal itu untuk tujuan akhirat, maka Allah akan memberikan keuntungan yang lebih dalam urusan akhiratnya. Wa man kana yuridu thawabad dunya nu'tihi minha, dan barang siapa yang beramal hanya demi tujuan untuk keuntungan dunia, nu'tihi minha, kami beri sebagian dunia itu, wa ma lahu fil akhirah, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa untuk keuntungan akhiratnya. Jadi melalui ayat ini menjadi pelajaran bagi kita semua, jangan campurkan niat ibadah kita dengan niat-niat yang lain. Nanti di bulan Syawal kalau ada tradisi THR,
niatkanlah itu untuk sedekah. Niatkan supaya apa yang kita berikan itu ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ibadah-ibadah yang lain. Ya, baik. Ini sebagai mukaddimah udah. Hari ini kita masuk surah apa? Surah Al-Fajr. Kemarin ayat 1. Ayat 1 sampai mana, Bunda? Nah, perbedaan antara fajar dengan subuh sudah ada di situ ya. Nah, baik. Kembali kita ulangi, Bunda, bahwasanya di ayat ini Allah bersumpah demi waktu fajar. Ya. Pendapat yang paling rojih bukan Allah bersumpah demi waktu sholat subuh, tapi demi waktu fajar. Apa perbedaan fajar dengan subuh? Fajar itu menunjuk pada fenomena atau perubahan alam, sedangkan subuh itu merujuk pada waktu sholat. Nah, baik. Karenanya dapat kita simpulkan kenapa Allah bersumpah demi waktu fajar. Ya, maka jawabnya karena Allah. Boleh ditulis juga, Bunda. Karena Allah. Kenapa Allah bersumpah demi waktu fajar? Para ulama menyampaikan karena Allah ingin menunjukkan bahwa hanya Dialah yang mampu mengatur alam semesta ini. Nah, baik. Jadi ini pelajarannya yang bisa kita ambil untuk menunjukkan bahwa hanya Allah lah yang mampu mengatur alam semesta ini. Hilangnya malam, kemudian terbitlah cahaya, itu menunjukkan kebesaran Allah, Bunda. Kalau kita melihat tak ada yang mampu mendatangkan fajar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secanggih apapun teknologi yang dimiliki oleh manusia, tak ada satupun yang bisa bagaimana memunculkan fajar itu. Bagaimana agar fajar itu lebih cepat datangnya atau lebih lambat terbitnya. Tidak ada. Bahkan sekelas negara Cina saja mereka buat matahari buatan itu hanya sebatas menyinari sebahagian daerah saja. Mereka tidak mampu menyinari untuk seluruh dunia. Ya. Baik, jadi silih pergantian malam menjadi siang itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya itu akan kita rasakan bagi mereka yang menggunakan akalnya, bagi mereka yang berpikir. Nah, ya. Tapi kalau kita tidak peka dengan itu semua, Bunda, di depan mata pun nampak mukjizat itu, tidak akan terasa kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hal-hal yang dialami oleh Fir'aun, kemudian orang-orang musyrikin Makkah ketika ditampakkan mukjizat Nabi di hadapan mereka, dan nabi-nabi yang lainnya, Nabi Soleh dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak menggunakan akal sehat mereka, yang mukjizat itu terasa biasa-biasa saja. Ya. Nah, baik. Sama halnya, jangankan alam semesta ini, diri kita pun Allah yang kuasai. Apa buktinya? Di antara buktinya, semaksimal apapun usaha kita untuk menjaga kesehatan kita, untuk menghindarkan diri kita dari musibah, tak juga kita bisa mengelak, kan? Tetap juga kena musibah, tetap juga sakit. Itu menunjukkan bukan kita yang berkuasa atas diri kita, tapi sesungguhnya yang berkuasa itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik. Nanti akan kita sampaikan apa maksud dari sumpah ini, ya. Karena kalau kita melihat di ayat ini, surah Al-Fajr ini, Allah bersumpah dengan fenomena alam semua atau silih pergantian waktu. Apa hubungannya dengan pesan dari sumpah ini nanti, ya. Baik, kita lanjutkan ayat ke-2. Walayalin asyar. Walayalin asyar. Allah bersumpah walayal. Layal apa artinya? Malam-malam. Kalau al-lail satu malam. Kalau al-lail satu malam. Kalau layalil malam-malam. Layalin, ya. Jadi jamak dari al-lail itu al-lailun. Mohon maaf, al-lailu atau lailun itu layalin, ya. Baik, malam. Inna anzalna fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Berarti malam Al-Qadar itu beberapa malam atau satu malam? Satu malam. Karena di situ disebut bukan layalin atau layalun, tapi lailah, menunjukkan satu malam. Dan malam itu Bunda kapan? Yang disebut malam itu apa maksudnya? Yang Bunda pahami tentang malam apa? Kalau Allah sebut malam, yang Bunda pahami tentang malam itu kapan? Batas kapan? Nah, mulai dari tenggelam matahari sampai terbitnya. Berarti malam Al-Qadar itu ada di waktu tersebut. Ada sepanjang waktu tersebut, bukan sepertiga malam atau di awal malam saja atau di pertengahan malam. Itu salah dalam memahami. Yes. Berarti kalau kita sholat maghrib saja sudah dapat malam Al-Qadar, dapat malam Al-Qadar. Tapi kalau dia iringi kebaikan itu dengan maksiat, maka dapat dipastikan dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Makanya sebenarnya target kita malam Al-Qadar itu bukan kebaikan. Karena insya Allah kebaikan itu kita akan lakukan Bunda. Tapi menghindarkan diri dari maksiat itu yang berat kan. Jangan sampai ucapan kita, penglihatan kita, pendengaran kita ada yang sia-sia di 10 malam terakhir itu. Yang sia-sia saja tidak boleh, apalagi yang dosa. Makanya jangan sampai fokus pada ibadahnya saja, tapi jangan punya target, ya. Jangan sampai ada kita melakukan dosa di 10 malam terakhir, ya. Makanya ahli ibadah itu bukan orang yang rajin sholat tahajudnya. Ahli ibadah itu bukan yang rajin sholat tahajudnya Bunda. Tapi yang disebut abid itu siapa? Ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhkan dirimu dari hal-hal yang Allah haramkan, niscaya engkau disebut ahli ibadah. Jadi ahli ibadah itu siapa? Orang yang mampu menjauhkan dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah abid itu. Karena kalau kita melihat ada sholat iya, mengumpat juga iya kan? Sholat iya, tapi nonton hal-hal yang tidak baik juga iya. Sholat iya, gibah juga iya. Sholat iya, tapi korupsi juga iya. Itu bukan orang yang abid, ya. Baik, kita lanjutkan. Kita bukan membahas malam Al-Qadar ya. Walayalin asyar.
Allah bersumpah demi malam-malam yang 10. Ashrun 10. Kalau 20? Ayo bunda, yang belajar bahasa Arab. Ishruna. Ishruna. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Jadi di ayat ini bunda, Allah bersumpah demi 10 malam. Muncul pertanyaan, 10 malam apa? Ada dua pendapat. Satu, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Satu. Boleh bunda tulis 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Pendapat yang kedua, 10 hari awal Zulhijjah. Mana yang benar? Hah? 10 hari awal Zulhijjah. Allahu a'lam. Karena ada dua tafsiran bunda. Berhubung ada dua tafsiran, jadi mana yang paling rajih? Allahu a'lam. Karena masing-masing, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin, bahwa ayat ini beliau satukan dua pendapat ini. Beliau mengatakan bahwasanya Allah bersumpah demi 10 malam akhir Ramadan dan bersumpah demi 10 hari awal Zulhijjah. Kalau disebut 10 malam, berarti malam, bukan 10 hari. Ada yang mengatakan 10 hari awal Zulhijjah, tapi kan Allah Ustadz bersumpah demi malam, bukan demi hari. Ada yang menjawab bahwasanya dalam Islam awal hari itu dihitung malam. Paham ya? Awal hari itu dihitung malam. Sejak tenggelamnya matahari, disitulah awal hari dalam Islam. Ya. Oke, jadi kesimpulannya apa? Mudahnya begini, Allah bersumpah demi 10 malam terakhir dan 10 hari awal Zulhijjah. Ingat, kalau Allah bersumpah demi sesuatu menunjukkan bahwasanya alat dari sumpah itu sangatlah istimewa. Umum sudah kita ketahui bunda, kalau 10 malam terakhir itu terdapat apa? Malam jangan lagi malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Ya, malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar, jangan lagi disebut malam. Ya, jadi malam Al-Qadar. Saya mungkin sudah ada saya sampaikan di grup ya, di grup ada ya. Di grup itu saya sampaikan kiat-kiat meraih malam Al-Qadar. Jangan bunda fokus pada malam-malam ganjil, karena ulama khilaf. Kalau bunda baca tentang kapan terjadinya malam Al-Qadar itu panjang sekali perdebatannya. Karena ada yang mengatakan di 1 malam, di 10 malam awal Ramadan. Ada yang mengatakan di pertengahan Ramadan. Ada yang mengatakan 10 terakhir Ramadan. Ada yang mengkhususkan hanya di malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Ada yang mengkhususkan malam ganjil di 10 malam terakhir. Ada yang langsung malam 27 seperti pendapat Ibnu Abbas. Itu malam 27. Karena banyaknya perbedaan pendapat para ulama, maka dalam bentuk kehati-hatian jangan dikhususkan ibadah itu di malam-malam ganjil saja ya. Baik, keutamaan 10 malam terakhir itu sudah kita ketahui. Keutamaan 10 hari awal Zulhijjah ini juga sudah umum kita ketahui, di mana di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu Allah perintahkan kepada kita untuk banyak-banyak beribadah.
zikir di situ, puasa di situ, dan puncaknya nanti 9 Zulhijjah, atau kita kenal dengan puasa apa? Puasa Arafah. Keutamaannya apa? Menghapus dosa setahun sebelum dan setahun setelah. Tadi bukan berarti karena berhubung saya sudah puasa, tahun depan buat dosa selesai, karena Allah sudah hapuskan. Maksud menghapus dosa setahun setelah itu Bunda paham? Enggak, menghapus. Kalau dosa sebelum kan sudah jelas kita melakukan perbuatan dosa. Menghapus dosa setahun yang karena maksudnya apa? Diberi taufik untuk tidak melakukan dosa untuk 1 tahun yang akan datang. Kalau ada melakukan dosa, berarti nggak benar puasa Arafahnya. Kan itu janji Nabi kan? Baik. Sama halnya orang yang baca surah Al-Kahfi juga demikian. Sepekan sebelumnya dihapuskan dosanya, sepekan setelahnya juga demikian. Maksudnya apa? Diberi taufik untuk tidak berbuat dosa 1 pekan ke depan. Saya istiqomah baca surah Al-Kahfi, Ustaz. Tapi begitu setelah baca surah Al-Kahfi langsung mengumpat saya. Yang mana yang salah? Bacaan kita atau janji Allah itu yang salah? Nah, ya baik. Oke, jadi sebenarnya yang dirojihkan itu Bunda puasa di 9 Zulhijjah. Adapun puasa di 8 Zulhijjah itu hadisnya lemah. Apalagi puasa dari hari pertama sampai hari ke-9. Ya. Cuman ada yang memahami, yang penting kan diperintahkan untuk banyak beribadah. Nah, kalau berdasarkan keumuman hadis itu, berarti kalau ingin berpuasa kan tidak ada larangan. Nah, kan perintahkan untuk banyak beribadah. Ya. Baik. Demikian juga 10 malam terakhir Ramadan. Ada syariat apa di situ? Bukan syariat apa di situ? I'tikaf. Tapi jangan dipahami hanya dengan i'tikaf lah dapat malam Al-Qadar. Paham ya? Bisa dipahami ya Bunda? Jadi jangan minder hanya orang-orang yang i'tikaf dapat malam Al-Qadar. Sebenarnya tidak. Makanya kan itikaf ini kalau di masjid kami kan dia itikaf kan mulai dari jam 2. Itikaf Ya, iya kan? Bunda. Nah, jadi kira-kira mau menjelang sahur tuh dia pulang ke rumah kan. Oke. Itu diperbolehkan kan? Jadi begini, itikaf itu yang terbaik masuk awal Ramadan, keluar 1 Syawal. Oke, tempatnya di Masjidil Haram. Masjidil Haram. Itu tempatnya. Menyusul Masjid Nabawi. Setelah itu menyusul Masjidil Aqsa. Setelah itu di masjid-masjid atau musola-musola yang dilaksanakan sholat 5 waktu di dalamnya. Paham ya Bunda? Oke. Kalau ditanya idealnya di mana? Masjidil Haram. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan iktikaf di Masjidil Haram. Ya. Ada yang punya target umroh tahun depan di bulan Ramadan? Cuman saat itu kalau kita perempuan itu udah pahamnya itu harus ada mahram itu aja. Dan itu agak susah. Masalah mahram ini khilaf Bunda. Kalau dalam mazhab Hambali memang tidak boleh, tapi dalam mazhab Syafi'i safar tidak bawa mahram boleh. Dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i yang penting dia berangkat itu dengan orang-orang yang diyakini itu adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Nah, makanya khilaf di situ. Ya. Oke. Yang berat itu banyak orang berat untuk umroh di bulan Ramadan itu full Ramadan, hari rayanya di sana gitu kan. Tambah lagi biaya mahal kan. Ini konflik ini bisa stres semua nih yang punya travel
Karena untuk dari Jakarta, dari Jeddah menuju Jakarta, itu kalau sekelas tiket pesawat Garuda yang biasanya itu sekali berangkat itu 7 sampai 8 juta, sekarang 20 juta. Tapi kan nggak mungkin ditanggung jamaah kan? Travel yang nanggung. Habislah tabungan selama 10 tahun mungkin. Itulah resiko travel itu kan. Mereka harus inapkan jamaah itu di Jeddah kan, karena nggak boleh di tanah haram kan. Jadi itu saat ini. Jadi kemudian kok ngomong ke sana tadi, ngelantur ke sana Bunda. Itikaf ya, itikaf. Oke. Kalau tak mampu itu Bunda full, maka 10 terakhir Ramadan. Masuknya itu di malam 21, keluarnya 1 Syawal. Nah, itu sanggup Bunda. Nah, kalau tak mampu bagaimana? Solusi yang ketiga, beritikaflah di malam-malam ganjil. Masuknya itu sebelum sholat maghrib. Sebelum sholat maghrib Bunda. Keluarnya nanti setelah sholat subuh. Oke. Itu alternatif yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat lagi. Yang keempat itu para ulama mengatakan bolehnya dia beriktikaf kurang lebih dari 1 jam. Lebih dari 1 jam. Artinya kurang dari 1 jam itu banyak ulama mengatakan tidak sah. Ya. Jadi artinya apa? 1 jam boleh. Yang penting ada niat di situ. Makanya Bunda kalau umpamanya ada kajian-kajian di masjid, kemudian kajian-kajian seperti setelah sholat subuh, niatkan i'tikaf di situ langsung supaya dapat pahala i'tikaf, bukan hanya pahala menghadiri majelis ilmu. Kalau siang boleh i'tikaf? Boleh. I'tikaf itu tidak harus malam. Jangankan i'tikaf itu apakah harus di bulan Ramadan? Tidak, di luar Ramadan pun boleh i'tikaf Bunda. Ya, niatkan i'tikaf. Ya, yang penting ada niat di situ. Dan Bunda niatkan, saya niat i'tikaf selama 3 jam. Berarti selama 3 jam itu hindarilah larangan-larangan i'tikaf. Kalau Bunda niat, saya niat i'tikaf 1 jam minimal, hindarilah larangan-larangan i'tikaf. Apa itu? Tidak boleh berhubungan suami istri. Kemudian dia tidak boleh keluar dari masjid. Nah, cuman ada yang mengatakan perempuan boleh beriktikaf di rumahnya. Ada pendapat yang mengatakan perempuan boleh iktikaf di rumahnya. Dengan catatan maksud di rumah di sini adalah di kamarnya. Ya, dia punya mihrab sendiri di kamarnya. Kemudian dia sampaikan kepada suaminya, mau niat iktikaf jangan minta yang aneh-aneh. Kemudian dia sampaikan kepada anak-anaknya, mama mau iktikaf, jadi kalau ada tamu dan lain sebagainya sampaikan. Sampaikan. Jadi dia memang dia mengurung diri di situ, hanya khusus bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di rumah batas waktunya. Nggak ada Bunda, batas di rumah. Bunda mau 1 jam boleh, mau 2 jam boleh, atau Bunda mau iktikaf, susahlah untuk iktikaf di malam hari. Hingga akhirnya Bunda memilih iktikaf itu di siang hari setelah sholat zuhur sampai nanti asar. Nah, boleh. Karena berhubung malam itu mungkin tidak bisa kan iktikaf di bulan Ramadan ini. Nanti setelah sholat zuhur, masuk kamar kosong, sholat di situ. Sholat apa? Sholat zuhur. Laksanakan semuanya 4 rakaat sebelum, kemudian sholat zuhurnya 2 rakaat setelah sholat zuhur, kemudian baca Quran, kemudian sholat sunnah taubat, kemudian sholat sunnah hajat, balik lagi baca Quran, balik lagi berzikir, berdoa, tambah lagi nanti sholat mutlak, sholat sunnah mutlak, sengaja aku niat sholat sunnah mutlak 2 rakaat karena Allah Ta'ala, tambah sampai nanti waktu asar.
Ada niat di situ Bunda. Jadi intinya Bunda harus berniat, saya iktikaf sampai selesai kegiatan iktikaf di masjid ini. Kan gitu tuh. Atau saya iktikaf itu sampai sebelum sahur. Itu sebenarnya. Jadi tidak harus sahurnya di rumah, bukan begitu Bunda. Bergantung pada niatnya. Dia iktikaf mau berapa lama. Nah, ya. Baik. Iktikaf apa maknanya secara bahasa? Berdiam di diri. Oke. Ada lagi? Yang membatalkannya apa Ustaz? Iktikaf. Kalau iktikaf itu yang membatalkan yang pertama jima. Kemudian dia keluar tanpa ada hajat. Kalau dia keluar umpamanya itu sebatas yang berhubungan dengan iktikaf boleh, seperti ke toilet, iya kan. Tapi dia ternyata iktikaf sambil masak dia. Nah, itu nggak boleh. Iktikaf dia pulang ke rumah membangunkan anak-anak untuk sahur kan. Nah, terus dia kembali lagi ke masjid. Ah, itu tidak tepat tuh Bunda, tidak tepat. Nah, iya. Niat lagi iktikaf, batal iktikafnya. Niat lagi iktikaf, tapi iktikaf yang sebentar itu. Nah, jadi Rasulullah saja demikian kan. Rasulullah keluarkan kepalanya supaya tidak seluruh badannya keluar. Nah, kalau sebahagian badan saja boleh, ya, tanpa adanya apa namanya sebahagian badan di sini maksudnya adalah hal-hal di luar iktikaf. Yang penting kita iktikaf itu kita keluar untuk kebutuhan iktikaf itu sendiri. Kalau kita tidak buang hajat dan lain sebagainya, maka terganggu iktikafnya kan. Tidak berwudu. Bukan berarti iktikaf itu harus mampu dia menjaga wudunya. Bedalah, nggak bisa Bunda. Apalagi yang sudah tua ini kan, sering buang angin, kadang siap wudu, keluar dia. Bersin dia langsung keluar Bunda. Keluar dari bawah. Jadi iya kan di masjid kami rata-rata gitu Ustaz. Banyak yang ibu-ibu pagi iktikaf. Lalu daftarkan dan 16 orang iktikaf kan. Jadi yang saya tahu begitu saya datang untuk menjelang subuh ini, saya kan nggak ikut kan. iya. Jadi orang tuh pada pulang, kok pulang? Dia bangunin anak katanya. Jadi saya Nggak boleh Bunda. Nggak boleh. Main handphone itu membatalkan iktikaf. Kecuali dia main handphone itu tujuannya itu untuk zikrullah. Umpamanya ya scrolling sudah pasti batal tuh Bunda. Makanya Jadi bangunkan anak tuh melalui HP nggak boleh ya? apa Bunda? Bangunkan anak melalui HP, kita bawa HP sambil iktikaf nih. Bangunkan anak melalui HP. Boleh, itu boleh. Kenapa? Itu kan bagian dari zikrullah. Karena dia tidak keluar dari masjid. Bunda kalau main handphone dengar ceramah, dengar MP3 Al-Quran, boleh. Tapi hati-hati masuk WhatsApp kan, balas. Ya. Enggak Bunda, dari sisi iktikaf dia sudah menyalahi Bunda. Makanya kalau iktikaf itu memang benar-benar pastikan hindarkan diri kita dari hal-hal yang mengganggu iktikaf kita. Pada dasarnya iktikaf itu dia memang fokus hanya untuk zikrullah saja. Kita akan diberikan kesempatan oleh Allah selama setahun, ya kan? Dan selama setahun itu mungkin kita di luar sana itu lebih banyak urusan dunia kita. Setidaknya masa kita nggak sanggup hanya selama 30 hari dalam setahun itu gitu kan. Nggak, itu pun nggak sanggup kan 10 hari. Kalau nggak sanggup di malam-malam ganjil gitu kan. Nggak sanggup kan, jadi malam-malam ganjil saja fokuslah. Lupakan urusan-urusan dunia. Hanya fokus untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 360 hari yang kita ambil cuma 1 hari, itu pun masih bercampur-campur 1 hari itu dengan urusan dunia kan.
Nah, itu kalau bahasa kita di luar Ramadan namanya suluk. Itikaf sama suluk itu sama. Modelnya kayak gitu. Iya. Nah, Kalau ngobrol seperlunya aja, iya. Ngobrol, kalau ngobrol-ngobrol yang baik-baik, bagus. Nah, tapi kalau kurang ajar Donald Trump tuh. Nah, ya kan. Jadi saya mengajak Bunda jangan fokus untuk berita-berita itu. Itu bagian dari ujian bagi kita. Mau kita lihat berita itu, dan tidak kita lihat, tetap begitu. Tidak akan ada perubahan dengan penyaksian kita semua. Nggak akan ada perubahan, Bunda. Jadi jangan sampai gara-gara itu Bunda tinggal ngajinya. Nah, lihat, scroll terus gimana lah kondisi Iran dan lain sebagainya gitu kan. Sampai lupa ngajinya. Fokus Bunda. Jangan terbawa suasana, ya. Kita ini kadang sibuk dengan sesuatu yang tidak kita ketahui. Kecuali Bunda Panglima Perang, iyalah. Silahkan. Saya semalam waktu ngisi di Al-Azhar, ada ibu-ibu langsung bertanya itu begitu masuk. Langsung bertanya. Saya bilang, saya bukan Panglima Perang, Bu. Saya bilang aja. Ketawa ibu-ibu itu semuanya. Jadi kalau saya Panglima Perang, tahulah saya kan bagaimana keadaan di sana, bagaimana strateginya dan lain sebagainya. Kita semua yang banyak ngobrolin tentang itu yang tak pernah ke sana. Nah, ya. Jadi banyak memalingkan kita itu, Bunda. Baik, kita lanjutkan. Dan hati-hati bagi yang mamnu, ya, jangan terbawa dengan status haidnya, jangan terbawa. Jadi banyak kita lihat orang-orang yang seperti itu terbawa dia dengan status itu gitu kan, lupa dia zikir, jadi haid dia tinggal semuanya. Sayang sekali lah hari-harinya dia isi dengan itu kan, padahal banyak kesempatan juga ibadah bagi orang-orang yang haid. Tahlilnya 100 kali, istighfarnya 100 kali, siang 100, malam 100, kan gitu tuh. Istighfarnya juga demikian, banyak-banyak minta surga, banyak-banyak minta dijauhkan dari azab neraka, minta kepada Allah takdir yang baik, nah, dan lain-lain. Jadi jangan sampai di situ haid tinggal semuanya. Ya. Kita lanjutkan. Ada lagi? Kemudian di ayat ke-3, wasyaf'i, syafa' genap, wal witri, witir itu ganjil. Witir artinya apa? Ganjil. Kalau tarawih istirahat. Tarawih isinya artinya istirahat. Berapa minimal witir, Bunda? 1. Ya, boleh witir itu 1. Ya. Oke, Allah bersumpah demi yang genap dan demi yang ganjil. Ini kata para ulama, Bunda, menunjukkan faedah keumuman. Sehingga Allah bersumpah demi seluruh genap dan yang ganjil. Paham ya? Allah bersumpah demi seluruh yang genap dan seluruh yang ganjil. Kalau kita sebutkan apa saja yang genap itu kira-kira? Yang pasti yang genap itu makhluk. Karena yang ganjil itu hanya Allah. Gitu, yang ganjil Allah, yang genap makhluk. Apalagi? Yang ganjil dari sisi rakaat salat apa saja? Maghrib, witir, dan semua salat yang status rakaatnya ganjil. Yang genap itu isya, subuh, zuhur, asar. Dari sisi hari, waktu, dan tanggal, itu kan ada yang genap juga dan ada yang ganjil. Senin, nah jadi Senin hitung saja, Senin ganjil, Selasa genap, Rabu
ganjil. Kamis genap. Jumat ganjil. Nah, oke, dari sisi jam 1 ganjil, jam 2 genap. Karena seluruh yang genap dan yang ganjil. Oke. Bunda sholat witir berapa? 3 rakaat langsung atau 21? 3. Kalau 21, yang 2 itu apa niatnya? Ya, itu makanya saya yang ragu juga. Kami pernah pas berjamaah sholat witirnya 2 sama 1. Jadi saya niatnya apa? Kalau 21 niatnya usolli sunnatal witri, ya, ya asyafa wal witri. Jadi maksudnya 2 rakaat itu genap, kemudian 1 rakaat itu ganjil. Kalau tak hafal, sengaja aku niat sholat witir, diawali dengan yang genap dulu, kemudian ditutup dengan yang ganjil. Niatnya kan 3 sebenarnya. Kan niatnya kan 3. Tapi yang terbaik itu adalah langsung 3 rakaat, 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9, 11 dan lain-lain. Itu langsung. Itu langsung semua. Enggak langsung semua. Enggak langsung semua. Ya, 3 rakaat, ya. Baik, ya. Jadi Allah bersumpah demi yang genap dan demi yang ganjil. Apa saja, Bunda? Yang genap dan yang ganjil. Yang single ganjil. Yang punya pasangan genap. Yang punya anaknya 3 ganjil. 2 genap. Ya. Baik. Nah, yang istrinya 3 ganjil. Nah, yang istrinya 4 genap. Kalau umpamanya nih kita mau sholat witir 5 rakaat ini, niatnya bagaimana Ustaz? Nggak usah sebut lagi, Bun. Nggak perlu. Dia Niat di hati saja, Bunda. maksudnya berapa kali salam? 2 kali salam apa langsung aja di kelima rakaatnya itu langsung? Dia boleh, itu makanya boleh dibuatnya 2 kemudian ditutup dengan 1. Intinya kan harus ganjil sebenarnya. Paham ya, Bunda? Salat witir itu intinya ganjil akhirnya. Mau dilaksanakan itu diawali dengan genap dulu tak ada masalah sebenarnya. Sekalinya saja. Iya kan? Jadi 2 dulu dibuatnya. Setelah itu dia tutup dengan 1. Kan niatnya kan di awal kan 3 kan? Nah, yang penting ganjil. Jangan sampai sholat witir itu 2 kan? Atau 4. Ya, baik. Oke, kita lanjutkan. Kaedahnya itu yang penting ganjil. Intinya apakah dia laksanakan 2 tak ada masalah. 2 dulu kemudian ditutup dengan ganjil. Nah. Baik, kemudian walaili idza yassar. Allah bersumpah demi malam apabila yasr berlalu. Maksudnya apa? Allah bersumpah demi seluruh malam apabila telah pergi kegelapannya. Ya. Kalau telah pergi kegelapannya berarti digantikan dengan apa, Bunda? Siang, ya. Baik. Kemudian setelah itu Allah berfirman, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Apakah pada yang demikian itu terdapat sumpah bagi yang memiliki hijr? Hijr apa? Akal, Bunda. Akal itu ain, qaf, lam. Akal. Kalau akal makan. Kalau hamzah ya. Ini apa artinya? Makan. Kalau ini akal. Hijrun? Hijrah itu H besar, Bunda. Ini dia. Hijr itu makna asalnya tembok batu, pencegah atau penghalang. Iya, betul tuh, Bunda. Disebut hijr Ismail. Kenapa?
Karena itu adalah temboknya Ismail. Jadi Ka'bah itu dulu asalnya kan persegi panjang. Persegi panjang. Kemudian di sini ada tembok. Ini kamarnya Ismail. Kamarnya Ismail. Yang ini Ka'bah kan gitu. Tapi seluruh ini dulu Ka'bah. Seluruh ini Ka'bah. Apa dalilnya? Bunda Aisyah ingin sekali sholat di dalam Ka'bah ini. Rasulullah bawa ke Hijr. Sesungguhnya sholat di sini sama seperti sholat di dalam Ka'bah. Artinya apa? Hijr Ismail dan Ka'bah ini itu bagian Ka'bah, Bunda. Oke. Cuman itu runtuh, terjadi banjir pada tahun 635 Masehi. Di saat itu umur Nabi 31 tahun. Jadi orang musyrikin Makkah ini, walaupun mereka transaksi riba, tapi nggak mau mereka membangun Ka'bah itu dari uang riba. Karena begitu mereka mengagungkan Ka'bah. Hingga akhirnya apa? Mereka membangun Ka'bah itu dengan uang yang halal. Karena berhubung membangun Ka'bah itu dengan uang yang halal, tak sanggup dilanjutkan kemari. Nggak paham ya? Nggak disangkut sampai seginilah. Jadi yang ini tidak dibangun dan terus dilanjutkan sampai sekarang. Sekarang kan Ustaz, orang Arab kan sudah kaya. Masa bangun itu saja? Karena memang itu sudah bagian dari taufik. Artinya memang tidak dilanjutkan pembangunannya, Bunda. Iya. Talang emas di situ kan katanya juga harus berdoa situ. Apa lagi? Talang emas? Enggak ada, Bunda, dalilnya, Bunda. Enggak tepat. Doa yang mustajab itu multazam. Ya. Multazam. Ini Ka'bah. Setelah kita ini Hajar Aswad. Kan kita start dari sini nih. Berapa kali? 7. Setelah sampai di Hajar Aswad, apa yang kita lakukan? Berdoa di multazam. Ini pintu Ka'bah, ini Hajar Aswad. Ini namanya multazam. Berdoa. Sebenarnya sunnahnya itu, Bunda, sunnahnya itu beriltizam. Paham, Bunda, beriltizam? Begini. Tapi di sini datang orang-orang umrah di mana-mana dibuatnya. Di semua batu. Hanya di sini, Bunda. Itu yang dimaksud dengan beriltizam itu seperti ini. Itu di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, maka disebut dengan multazam. Cuman kata Nabi, kalau nggak bisa, maka berdoalah minimal di depan multazam itu. Kalau nggak mampu kita, Bunda, seperti ini. Jadi pernah itu saya sampaikan kepada jamaah umroh. Dia bilang gini, apalah Ustadz Edi, di depan Ka'bah dia ngomong ke saya, Bunda, apalah Ustadz Edi ini, masa siap siap selesai tawaf harus beriltizam di situ. Entah apa-apa lah yang disampaikan, niat buruk lah beliau gitu kan, prasangka buruk. Beliau ceritakan ke saya, didorong, nempel ke sini, Bunda. Nempel begini. Kemudian, ya Allah, mohon maaf kalau selama ini saya buruk sangka dengan Ustadz tuh, katanya. Dan itu beliau ceritakan ke saya langsung. Begitu pulang dari umrah, mohon maaf Ustadz, saya sempat buruk sangka kepada Ustadz. Karena begitu saya lihat bejibun manusia di situ, disuruh Ustadz pula beriltizam di situ kita kan. Jadi kena dorong kan. Tak bisa beliau keluarkan, didorong terus sampai menempel pipinya ke multazam itu. Itu kisah nyata tuh, Bunda. Ada juga buruk sangka, apa kebaikan dari buruk sangka itu.
Iya. Rumah beliau di Jalan Bakti di Maton House. Nah, jadi rumah beliau di situ. Jadi padahal yang lain itu Bunda nggak dapat, susah. Mungkin Allah ingin buktikan kan, bahwasanya kalau Allah berkehendak bisa kan. Cuman di awal udah mustahil lah. Kan gitu. Jadi setelah beriltizam di multazam itu, kalau tak mampu berdoalah. Berdoa di depan multazam. Setelah itu apa? Baru wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Baru pergilah baca itu, sambil baca itu pergilah ke belakang makom Ibrahim. Kalau tak bisa, setentang dengan makom Ibrahim. Salat 2 rakaat. Baca Al-Kafirun, baca Al-Ikhlas. Setelah itu? Nah, setelah itu minum air zam-zam. Caranya bukan minum dulu Bunda, siram dulu ke kepala. Kalau bagi perempuan yang pakai mukena, syaratkan saja air zam-zam itu baru minum. Itu sunnah sampai kenyang, sampai kenyang. Setelah itu belum. Dia pergi ke Hajar Al-Aswad lagi, kemudian dia melambaikan tangan. Bismillah ya Allahu Akbar. Setelah itu baru dia menuju tempat sa'i. Itu yang jarang dilakukan oleh jamaah. Mudahnya kalau Bunda bawa air zam-zam dari awal tak perlu lagi. Di depan multazam itu langsung kan minum air zam-zam, langsung melambaikan tangan. Tapi kayaknya nggak bisa lah, Kak. Sementara kita didorong-dorong ya kan. Minumnya ini didorong lagi. Agak keluar lah Bunda, agak keluar. Kan nggak harus di situ. Nggak harus di depan. Bunda kan keluar. Yang penting di depan multazam itu kan. Iya. Baik, aku cerita umroh pula nih. Tadi. Biar termotivasi umroh bersama saya bulan 11. Saya berangkat bulan 11. Kalau Bunda yang mau ikut silahkan. Biayanya itu di 39 juta. Agak mahal karena hotelnya itu pelataran. Di Madinah itu Taibah Front. Pas Bunda kalau sholat di shop perempuan, langsung ke atas hotel Bunda, hotel perempuan lah, hotel itulah hotel Taibah Front. Jadi di pelataran Masjid Nabawi di Mekah, juga di pelataran. Kalau nggak di Safwah itu di Makkah Tower. Kemudian dari Makkah ke Madinah kita naik kereta cepat. Eksklusif lah. Itu termasuk murah. Kalau ke travel yang lain itu sekitar 43, 44, sekitar segitu kan. Belum lagi handlingnya kan. Belum. Sejauh ini kita ada beberapa travel, tapi saya masih bingung nih. Kalau dengan adiknya Bu Nopi, Kak Seli, ya Al-Mukhtar, beliau mengatakan demikian, dengan jumlah demikian. Tapi ikut request kita, bukan dari Medan kan. Kita ambil dari Pekanbaru, Jakarta, baru Jeddah. Kalau Malaysia susah. Apalagi bawa ibu-ibu yang pingin bagasinya itu penuh kan. Kalau Malaysia kan ketat kali. Kalau di Jakarta, air zam-zam itu masih bisa ditaruh di kabin Bunda. Kan gitu tuh. Iya. Iya, tapi lebih ketat di Malaysia. Lebih ketat di Malaysia. Kalau ingin banyak muatannya dari Kuala Namu lah. Sepanjang masih masuk koper tuh. Bunda ikat-ikat gini kan. Nampak saking penuhnya kan masih lewat. Ya. Cuman di Kuala Namu ini yang direct langsung itu sekarang ini cuma Lion. Adapun Etihad dan lain-lain itu transit dulu ke Dubai, ke tempat-tempat yang lain kan. Baik, kita lanjutkan.
Jadi kenapa dimaknai akal? Jawabnya, padahal makna hijr itu adalah tembok yang terbuat dari batu atau pencegah atau penghalang atau pelindung. Maka jawabnya, karena fungsi akal itu sebenarnya Bunda, Allah ciptakan itu untuk mencegah diri kita untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi penghalang seseorang agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Ya. Berarti kalau ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tercela, bisa disimpulkan apa? Tak berakal. Maksudnya tak menggunakan akalnya. Akalnya tak dipakai ya. Baik. Jadi maksud dari sumpah-sumpah ini Bunda, kalau kita lihat, coba perhatikan dari ayat pertama. Semua alat sumpah ini berbicara tentang fenomena alam, ya, atau perubahan waktu. Coba perhatikan. Wal fajar, walayalin ashar, wasyaf'i wal watar, wal laili idza yasr. Semuanya tentang perubahan waktu. Harusnya perubahan alam ini mengantarkan siapa saja untuk mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia menggunakan akalnya, makanya Allah katakan di sini, lihat di situ. Apakah pada yang demikian itu terdapat sumpah bagi yang memiliki akal? Maknanya apa? Bahwasanya semestinya dengan perubahan-perubahan waktu tersebut, fenomena alam tersebut mengantarkan bagi siapa saja yang berakal untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Oke. Baru nanti setelahnya, apa di antara bukti kekuasaan dan kebesaran Allah? Allah ajak kita berpikir, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Bagaimana cara Allah menghancurkan kaum Ad? Bagaimana cara Allah menghancurkan kaum Samud? Bagaimana cara Allah menghancurkan Fir'aun? Jadi ada kolerasi Bunda. Jadi kalau kita tidak pahami ayat ini, tiba-tiba tadi di awal cerita sumpah, tiba-tiba Allah cerita kaum Ad. Nggak nyambung lah Al-Quran ini kalau kita nggak pahami Bunda. Ya, bisa dipahami ya. Jadi hubungannya nanti tentang kisah kaum Ad, kaum Samud, dan kaum Fir'aun, Allah ingin tunjukkan di antara kebesarannya betapa sebenarnya orang-orang ini adalah orang-orang yang hebat di masanya, tapi sangat mudah Allah membinasakan mereka. Itulah di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita cukupkan sampai sini. Silakan tanya jawab. Jadi nggak usah lama-lama Bunda. Nanti kalau saya banyak ngomong ngantuk bawaannya. Berat memang ngaji di bulan puasa nih ya. Jadi sama hal sebenarnya kajian-kajian lain juga seperti itu. Di Al-Azhar kemarin kita bahas Al-Kahfi 1 ayat. Setelah 1 ayat tanya jawab. Nah, di Bukit Barisan juga gitu. Bahas 1 ayat baru tanya jawab. Nah, ada interaksi dari jamaah itu membuat hilang ngantuknya. Oke, sambungan. Berarti kita masuk nanti ayat keberapa nih? Ayat ke-6. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Silahkan. Kembali ke tadi Ustaz, masih belum ke saya. Yang sholat di Talawas itu, rata-rata kan setiap masuk itu pasti ke situ. Semuanya sholat di situ. Nah kalau seandainya kita ada punya, kenapa orang kok ngambilnya tuh di situ? Sholat kalau di Talawas. Itu saya lihat banyak yang lakukan itu orang-orang IPB Bunda, India, Pakistan, Bangladesh. Ini nggak heran, kita pun banyak ikut-ikutan. Salah, itu nggak ada dalilnya Bunda. Nggak ada dalilnya sama sekali. Iya, jadi
Yang diperintahkan untuk sholat itu ada di dalam Hijr Ismail. Nah, di dalam Hijr Ismail. Kan itu. Kemudian yang kedua tempat setentang dengan makom Ibrahim. Itu pun kalau tidak dapat, jangan usir orang. Nah, jangan diusir orang itu. Masa beribadah dia zolim kepada orang lain? Nggak boleh lah. Itu menunjukkan nggak diterima amalnya itu. Bisa dikatakan demikian. Karena dia demi sesuatu yang sunnah, dia tinggalkan yang wajib. Menzolimi orang lain itu kan dosa. Sedangkan sholat sunnah 2 rakaat di makam Ibrahim itu sunnah. Mencium Hajar Aswad sunnah. Demi yang sunnah, dia zolim kepada orang lain. Habis tuh, dia siku kanan kiri, perempuan nggak mandang lagi dia. Sedangkan saat itu dia di tengah-tengah kerumunan laki-laki, dihimpit dari depan belakang. Itu nafsu namanya, bukan ibadah lagi namanya. Nah, karena banyak kita lihat Bunda, termasuk dalam hal sholat, karena berhubung di samping laki-laki ada dilihatnya umpamanya sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu, di samping laki-laki ada perempuan, sholat dia kayak gitu, bawa suami atau bawa istri, bawa anak perempuan, dia buat sop itu sama dia dengan dirinya. Mana boleh? Arab Saudi saja mengatakan tidak boleh. Cuman karena apa? Nggak terkontrol sama petugas, iya kan? Dia sholat di sini, istrinya di sini. Mana boleh? Dia sholat harus di depan perempuan. Tapi kalau Bunda lihat, kan itu artinya dia ikut-ikutan. Karena orang sholat di situ dia ikut. Banyak juga orang yang berangkat jamaah, berangkat haji dan umroh itu orang-orang yang nggak berilmu. Apa buktinya? Buktinya umroh di Indonesia ini manasiknya 1 kali. Manasiknya satu kali. Kita ini mau berangkat bulan 11 nih Bunda, nanti setelah Syawal nih mulai manasik nih. Sampai ke bulan 11. Membedah buku itu kan. Gitu kan. Supaya nanti sampai sana jangan tanya-tanya lagi gitu kan. Makanya saya buat di grup itu umroh bersama Imam Nawawi. Kita bedah buku Imam Nawawi itu, bagaimana pendapat Imam Nawawi tentang umroh kan gitu. Jadi di Al-Azhar kemarin juga kayak gitu, lebih kurang 3 bulan Bunda, 3 bulan. Begitu mereka berangkat dengan travel azamku, ya kan? Apa yang Ustaz sampaikan sama Ustaz, kata mereka gitu kan. Dan mereka merasakan umroh itulah yang terbaik daripada umroh-umroh sebelumnya. Padahal tiap tahun mereka berangkat gitu kan. Artinya apa? Selama ini salah. Banyak yang salah kan. Nggak maksimal manasiknya kan. Karena memang dengan biaya segitu kalau dibuat beberapa kali tentu butuh apa kan? Konsumsi dan lain sebagainya. Sikilah keuntungan travel. Apalagi di hotel buatnya kan. Jadi tak heran 1 kali. 1 kali itulah modal jamaah untuk berangkat umroh. Akhirnya apa? Sampai sana sibuk nanya. Atau sampai sini, salah ya. Salah gitu. Jadi jangan ikut-ikutan. Dan memang kita nggak boleh ikut-ikutan dalam ibadah nih Bunda. Taklid itu nggak boleh. Taklid itu nggak boleh. Kita harus ittiba. Ya. Jangan orang lain kayak gitu, kita pun ikut kayak gitu. Nah, tawaf. Begitu tawaf selesai tawaf, apa yang terjadi kita lihat? Mutawifnya dia bawa jamaahnya itu memotong orang tawaf. Dosa lah. Sudah jelas sholat itu sama, tawaf itu sama seperti sholat. Harusnya dia kalau tawaf itu nggak apa-apa, putaran ke-8 aja, pelan-pelan dia keluar. Kan sudah pelan-pelan dia kan. Tapi Ustadz akhirnya berputar dong 1 kali lagi. Ya nggak apa-apa kan, kita ibadah. Kenapa harus begitu selesai di titik Hajar Aswad langsung gini dia keluar kan? Terganggulah orang tawaf. Di situ banyak kesalahan-kesalahan. Begitu kita itu lihat
Banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi, Bunda. Ngomong keras-keras, ya kan, bimbing jamaah, ya kan, di bus labbaik Allahumma labbaik, atau di saat tawaf berdoa keras-keras. Udah jelas tawaf itu seperti sholat. Janganlah ngomong keras-keras. Doa kita dengan doa orang lain berbeda-beda, hajat kita dengan hajat orang lain berbeda-beda. Kalau kita ngomong keras itu berarti kita sedang mengganggu orang lain berzikir, kan gitu tuh sebenarnya. Ketika sa'i kuat-kuat, diajarkan travel tuh kan gitu kan. Harusnya dia dibimbing. Ibu-ibu kalau tak tahu mereka berdoa apa, harusnya dibimbing. Sebelum tawaf itu, ibu-ibu terserah mau berdoa apa saja, tidak ada larangan. Tapi pastikan setiap putaran itu doanya khusus. Bimbing. Putaran pertama doakan untuk ayah dan emak. Putaran kedua doakan untuk diri dan keluarga. Putaran ketiga doakan yang lain gitu kan. Putaran keempat doakan yang lain. Nanti putaran ketujuh baru minta dunia. Yang penting putaran 1 sampai ke 6 itu akhirat dulu semuanya. Jadi makanya umroh itu ibadah fisik. Kalau ditanya, tak Bunda membaca apapun sah umroh? Ibadah fisik, nggak ada pun dibaca sama sekali, diam saja, keliling gitu, sah? Nggak tahu, sah umrohnya? Sah. Tak ada ibadah doa khusus kecuali dari rukun Yamani menuju Hajar Aswad. Hanya itu yang dikhususkan doa. Yang lainnya terserah. Ya Allah, panggil saya kemari, panggil lagi, panggil, dan lain sebagainya. Jangan ini safar terakhir saya, macam-macam lah. Baik, ada. Jadi jangan ikut-ikutan. Jadi karena ramai orang, begitu juga kita gitu kan. Jadi prinsip kita beragama itu ada nggak di dalam Al-Quran dan Sunnah? Kalau ternyata ada, jika ternyata orang lain tidak mengamalkan, yakini itulah yang benar. Kalau semua orang mengamalkan itu, ternyata itu tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, yakini itu salah. Mudahnya gitu. Kita kan hidup ikut panduan Al-Quran dan Sunnah. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu datang dari siapa? Dari Allah. Jadi tolak ukur kebenaran itu ya Al-Quran. Dia. Kita ini sekarang sibuk membenarkan yang biasa. Membenarkan yang biasa. Harusnya apa? Membiasakan yang benar. Itu kaedahnya tuh. Ya, membiasakan yang benar. Ada lagi? Tanya. Ya. Jadi kalau ini mengenai etika, jadi kalau umpamanya saya nih yang iktikaf di rumah dalam kamar, terus kadang suami ini masuk ke kamar mandi, itu boleh kan? Nggak ada masalah. Nggak. Maksudnya kalau suami yang masuk nggak ada masalah, Bunda. dia masuk ke kamar mandi gitu. Tapi kalau sempat suami masuk ke kamar, yuk, ayo, itu nggak boleh. Nah, baik, jadi nggak ada masalah. Sama halnya kita di masjid, orang masuk ke masjid nggak ada masalah kan. Yang penting kita jangan keluar dari masjid. Ya. Ada lagi? Waktu saya agak lama di Bunda karena saya libur. Kajian di sana itu sudah selesai. Hari baik, tanggal baik, bulan Mei, kalau Masya Allah. itu baik. Terus banyak yang mitos-mitos, Ustadz, kadang jadi bingung katanya kalau berdua keluarga pas menikah 1 tahun itu ada 2 orang nggak baik katanya, mitos-mitos. Itu nggak ada tuh. Masa jamaah tadabbur Quran masih percaya kayak gitu? Mudahnya nggak ada. Nggak ada. Waktu sial itu tidak ada.
Dalam Islam tidak ada. Seluruh hari dalam Islam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah bersumpah demi waktu asar, demi subuh, demi fajar. Itu menunjukkan setiap waktu itu Allah muliakan. Kan Allah nggak bersumpah demi waktu asar saja, tapi Allah bersumpah demi waktu fajar. Allah bukan hanya bersumpah demi waktu fajar saja, tapi Allah bersumpah demi siang, demi malam. Tapi seluruh waktu itu Allah muliakan. Nah, sebenarnya tidak ada masalah di situ, Bunda. Cuman kalau ditanya, hari yang terbaik itu adalah hari Jumat. Hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Untuk menikah. Sebenarnya nggak menikah, Bunda. Cuman hari yang terbaik itu adalah hari Jumat. Hari yang paling dimuliakan. Maka pilihlah, kalau ternyata sebatas akad saja dan syukuran saja, tidak buat pesta besar-besaran, di hari Jumat saja. Tapi jika ternyata itu pakai pesta, apalagi beda akad dengan resepsinya, buat akadnya di hari Jumat, resepsinya di hari Sabtu. Kan begitu tuh. Nah, intinya ambil akadnya itu di hari Jumat. Dan pastikan hari Jumat itu di saat Bunda tidak mamnu. Lihat apanya. Apa namanya? Siklus. Siklusnya. Siklusnya itu saja. Bisa dipahami ya, hari Jumat. Nah, buat syukuran atau buat pesta besar, Bunda? Kadang yakin, kadang tidak. Sebenarnya tak harus buat pesta besar. Esensinya sebenarnya adalah, ingat, kaedah nikah itu adalah kenapa kita mengundang orang, supaya tidak munculnya fitnah. Itu sebenarnya asal kita mengundang orang itu supaya tidak munculnya fitnah. Paham ya, Bunda? Kita buat walimah itu untuk mengumumkan bahwasanya kita telah menikah. Itu saja. Sekedar disaksikan 10 orang itu sudah kuat, bahwasanya menunjukkan 10 orang itu bersaksi bahwasanya laki-laki dan perempuan itu telah menikah. Itu maknanya sebenarnya. Jadi kalau ternyata, jangan sampai hilangkan sifat-sifat gengsi atau apapun itu. Menikahlah karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti kita buat pesta besar untuk menunjukkan kita ini orang hebat, suami orang hebat dan sebagainya. Nggak usah, hilangkan itu. Jadi hilangkan itu. Apa namanya? Saya dulu ada keinginan seperti itu, buat pesta besar, muncul dalam hati saya ini. Tapi di sisi lain, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, luruskan niat saya, Allah luruskan. Allah paksa saya nikah di tengah-tengah Covid. Yang hanya bisa dihadiri 10 orang maksimal. Maksimal, Bunda. Jadi berdoa supaya Allah tanamkan keikhlasan dalam diri kita, kan. Itu saja, Bunda. Kalau ditanya saran, buat aja syukuran. Sekarang lagi tren nikah hasil berusaha. Iya. Di kantor tua, terus ya udah undang-undang keluarga inti. Iya, udah. Karena sebenarnya Setelah menikah ya, esensi pernikahan itu kan adalah setelah akad, ya. Jadi iya, dan Bunda kan sudah mengalami hal yang demikian, gitu kan. Ya sudah, undang saja kami. Ya kan, udah cukup. Ada 10 orang, 20 orang.